kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidup kami Tuhan, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan pemulihan. Bapa, hari ini kami mendengarkan suara-Mu, kami mau terus diajar ya Bapa. Melalui renungan hari ini, bersabdalah atas setiap kami, ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada hari ini akan membahas mengenai mengusir kekhawatiran dengan berserah kepadanya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat pada 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Berikut adalah firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sebagai manusia di dalam satu titik kehidupan, kita pasti pernah mengalami kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Di dalam KBBI, kekhawatiran memiliki arti perasaan khawatir dan kecemasan. Kata ini memiliki kata dasar khawatir yang berarti takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Kita menjadi gelisah, cemas, atau bahkan mungkin takut akan sesuatu yang belum terjadi. Entah memang belum terjadi namun akan terjadi, atau belum terjadi dan belum tentu juga akan terjadi. Perasaan khawatir bukanlah perasaan yang nyaman dan mungkin sekali membuat kita stres atau bahkan terjebak pada situasi overthinking yang sangat menguras energi. Kita lalu berusaha untuk mencari jalan keluar dari perasaan tersebut sebagaimana yang disarankan oleh dunia ini. Misal dengan sharing kepada teman, keluarga, melakukan kegiatan healing, dan sebagainya. Walaupun cara-cara mengatasi kekhawatiran tersebut memiliki sejumlah manfaat,
tetapi semuanya hanya bersifat sementara. Kita tidak dapat selalu sharing kepada keluarga, apalagi kepada teman kita. Kegiatan healing yang kita lakukan juga hanya memiliki efek sementara saja. Lalu kekhawatiran itu akan kembali datang mengusik hidup kita dan kita akan mencari lagi jalan keluar. Siklus yang sama berulang kembali. Satu-satunya jalan keluar yang benar dan kekal agar kita dapat terbebas dari kekhawatiran adalah dengan kita kembali kepada Allah dan hanya berserah kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Kitab 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya non-Yahudi yang berada di Asia Kecil. Yang dimaksud Asia Kecil adalah wilayah di sebelah barat daya Asia yang saat ini kita kenal dengan Turki, Yunani, dan beberapa negara di sekitarnya. Istilah Asia Kecil digunakan untuk membedakan wilayah ini dengan Asia Besar yang pada zaman kuno mengacu kepada wilayah yang lebih luas di sebelah timur, termasuk Persia dan di wilayah Asia Tengah lainnya. Pada masa penulisan kitab 1 Petrus, orang Kristen menghadapi penganiayaan berat di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, terutama di wilayah Asia Kecil. Mereka juga seringkali hidup dalam lingkungan yang keras dan penuh tekanan sosial dari pemerintah Romawi. Dan karena mereka dikelilingi oleh bangsa yang belum mengenal Allah, mereka juga berhadapan dengan praktik-praktik keagamaan tradisional yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Kondisi ini mengakibatkan orang-orang percaya mengalami begitu banyak penderitaan dan kesukaran, mulai dari kehilangan status dan rasa hormat, kehilangan kedudukan keluarga, kehilangan teman, kehilangan mata pencaharian, dan bahkan tidak sedikit juga yang kehilangan nyawa mereka karena iman Kristen yang mereka pegang. Hal ini tentunya secara manusiawi akan membuat khawatir akan masa depan yang sepertinya tidak ada harapan. Kepada merekalah orang-orang tertekan dan teraniaya, Petrus menuliskan pesan Tuhan. Dari situasi yang dihadapi orang-orang percaya di Asia Kecil, Petrus menyampaikan agar mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mau menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran berarti mau percaya kepada Tuhan. Namun kita perlu memahami bahwa percaya kepada Tuhan tidak sama dengan konsep percaya dalam pikiran positif. Percaya dalam pikiran positif berarti percaya pada kekuatan sendiri, membawa mau sendiri, bukan mau tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengapa kita merasa khawatir? Merasa takut akan masa depan yang kita tidak ketahui secara pasti. Kita merasa khawatir karena kita tidak dapat mengontrol masa depan tersebut. Kita takut akan masa depan yang belum terjadi karena kita tidak dapat mengontrolnya. Hal ini berarti akar dari kekhawatiran adalah kontrol terhadap diri kita. Terkadang orang menggunakan kata percaya untuk menghibur orang lain yang sedang mengalami pergumulan. Misal, percaya saja, tenang saja, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Percaya bukan berarti meniadakan kenyataan. Percaya berarti mengakui kenyataan dan menempatkannya di bawah otoritas Allah yang berdaulat mutlak atas kenyataan. Allah berkuasa mengontrol masa depan kita secara pasti. Di dalam ayat 7b, Petrus mengatakan bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Berarti Allah peduli kepada kita. Dengan demikian, yang seharusnya kita lakukan adalah kita tunduk kepada kehendak dan pimpinan Tuhan, lalu hidup semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dan di dalam prosesnya, kita menyerahkan segala bentuk kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang-orang percaya di Asia Kecil saat itu hidup dalam ancaman konstan akan kelangsungan hidup mereka. Mereka menjadi khawatir akan hidup mereka, bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena iman percaya mereka kepada Kristus. Melalui Petrus, Tuhan berkata,
agar mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan dan menerima bimbingan, pimpinan, serta kedaulatan Allah dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kita saat ini. Introspeksi dan berkontemplasi apa yang membuat hidup kita dipengaruhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan kekhawatiran. Belajar untuk tunduk kepada Tuhan, belajar untuk menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan dan menerima kehendak Tuhan kepada kita. Mungkin tidak mudah, tetapi jika kita mau melakukannya dengan konsisten, maka kita akan dapat hidup dengan tenang tanpa rasa khawatir yang membelenggu kita, karena kita sudah berserah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah pribadi yang menyertai dan memelihara hidup kami. Sebagai manusia, seringkali kami merasa khawatir dan mungkin juga cemas, takut, karena kami tidak mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi dalam hidup kami di waktu-waktu ke depan. Entah itu tahun depan, bulan depan, minggu depan, esok hari, atau bahkan 1 menit lagi. Tetapi Engkau mengetahuinya karena Engkaulah yang memegang kehidupan kami, dan kuasa serta hikmat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sesuai dengan firman Tuhan, kami mau belajar untuk tidak khawatir dan tidak takut, karena ada Tuhan yang menjamin hidup kami. Namun kami juga tidak mau berdiam diri saja, sebab firman Tuhan juga mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kami akan tetap berjuang sesuai dengan fungsi, peran, dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami juga mau belajar untuk tidak menjadi khawatir dan takut. Oleh karena itu kami kembali memohonkan kepada Tuhan kekuatan dan hikmat untuk kami boleh dapat menjalani hari-hari kami di dalam iman percaya kami kepada Tuhan dan di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dan mempercayai firman Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Kini kami juga berdoa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.